Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi optik geometri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Malik Ibrahim, absen 3. Nama saya Dimas Angga Kusuma, absen 7. Saya Dina Yulianti, absen 8. Saya Dia Febriani, absen 9. Poin pertama akan dibacakan oleh Dia. Silakan. Optik geometris. Optik geometris adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Cahaya memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, merambat menurut garis lurus, kedua, memiliki energi, dapat dilihat, dipancarkan dalam bentuk radiasi, memiliki arah rambat yang tegak lurus arah getarnya, dan terakhir dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri disebut benda gelap. Benda-benda gelap dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, benda tembus cahaya atau transparan. Benda tembus cahaya adalah benda gelap yang dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh, udara, lensa, dan air. Benda tak tembus cahaya atau opaque. Benda tak tembus cahaya adalah benda gelap yang dapat memantulkan dan menyerap cahaya tanpa meneruskannya. Jika sebuah benda tidak tembus cahaya dikenai cahaya, di belakang benda tersebut akan terbentuk dua bayangan, yaitu bayangan inti dan bayangan kabur. Bayangan inti disebut umbra dan bayangan kabur disebut penumbra. Gerhana bulan total terjadi karena bulan masuk dalam bayang-bayang umbra bumi. Pada gerhana bulan total, sebagian tempat di bumi masuk ke dalam bayang-bayang umbra bulan. Yang ketiga, benda buram atau transulent. Benda buram merupakan benda-benda gelap yang meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya dan memantulkan atau menyerap sebagai lainnya. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Yulianti. Seperti di gambar, pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur, diffus, pemantulan tidak teratur, Baur. Hukum pemantulan cahaya. Cermin merupakan suatu benda yang tidak tembus cahaya dan permukaannya sangat halus dan rata, sehingga hampir semua cahaya yang datang padanya dapat dipantulkan. Dari sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin, diperoleh hukum pemantulan cahaya, yaitu A. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. B. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Keterangannya, sinar datang adalah sinar yang datang ke cermin, sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan ke cermin, garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan cermin. Sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dan garis normal. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pemantulannya datar atau rata, dan salah satu permukaannya dilapisi logam, biasanya perak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias. Bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
A. Merupakan bayangan maya. B. Tegak seperti bendanya. C. Sama besar dengan bendanya. D. Menghadap terbalik dengan bendanya. Dan E. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Seperti di gambar berikut merupakan gambar pembentukan bayangan pada cermin datar. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Berikut ini adalah gambar dari pembentukan bayangan pada cermin cekung. Tiga, sinar istimewa pada cermin cekung. A. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus. B. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bayu. Di sini ada yang namanya rumus cermin cekung. Rumus pertama adalah rumus untuk mencari titik fokus cermin. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana S adalah jarak benda ke cermin dan S aksen adalah jarak bayangan dari cermin. Dan F adalah titik fokus cermin. Rumus kedua adalah rumus perbandingan bayangan. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H, di mana H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan, dan S aksen sama dengan sebelumnya. Di sini ada contoh soal cermin cekung. Satu buah penghapus setinggi 1 cm berada di depan cermin cekung dengan titik fokus 2 cm. Apabila penghapus berada di jarak 3 cm, maka carilah jarak bayangan atau aksen, pembesaran, tinggi bayangan atau aksen, dan sifat bayangan. Pertama, diketahui F-nya atau titik fokusnya adalah 2 cm dan S-nya adalah 3 cm. Yang pertama kita cari adalah jarak bayangan, yaitu S aksen. Jadi kita menggunakan rumus pertama, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan 2 dan 3-nya ke F dan S, seperti pada rumus di bawah. Menjadi 1 per 2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. 1 per S aksen sama dengan 3 per 6 dikurang 2 per 6. 1 per X aksen sama dengan 1 per 6. Yang akhirnya S aksen sama dengan 6 cm. Kedua, kita mencari pembesaran. Kita sudah mengetahui S aksen adalah 6 dari rumus sebelumnya, dan S-nya adalah 3. Jadi rumus yang kita pakai adalah M sama dengan S aksen per S. Menjadi M sama dengan 6 per 3, S-nya adalah 2. Jadi 2 kali pembesaran. Ketiga yang kita cari adalah tinggi bayangan. Kita sudah mengetahui M-nya dari rumus sebelumnya adalah 2, dan H-nya adalah 1. Rumus yang kita pakai adalah M sama dengan H aksen per H, menjadi 2 sama dengan H aksen per 1. Jadi H aksen sama dengan 2 cm. Jadi tingginya adalah 2 cm. Sifat bayangannya adalah terbalik
nyata, dan diperbesar. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan jenis cermin lengkung yang permukaan pemantulannya melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin divergen, karena cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang mengenainya. Seperti pada gambar, merupakan gambar pembentukan bayangan pada cermin cembung. Tiga sinar istimewa pada cermin cembung. Pada gambar A, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin atau F. Pada gambar B, sinar datang menuju titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Pada gambar C, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Rumus cermin cembung. R sama dengan 2F dan F sama dengan setengah R. F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari cermin. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 2/R sama dengan 1/S ditambah 1S per aksen. S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari cermin. Lalu untuk rumus perbesaran bayangan, kita menggunakan M sama dengan H. Aksen per H sama dengan X aksen per S. M adalah perbesaran bayangan, H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Contoh soal cermin cembung. Sebuah benda dengan tinggi 9 cm berada pada jarak 30 cm dari cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Berapakah tinggi bayangannya? Seperti yang kita ketahui, H dari tinggi benda adalah 9 cm, lalu S sama dengan 30 cm, dikarenakan soal adalah cermin cembung, maka R sama dengan minus 30 cm. Lalu yang ditanyakannya adalah H aksen. Pertama-tama kita tentukan dahulu jarak bayangan atau X aksen dengan rumus sebagai berikut. 2/R sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 2/-30 sama dengan 1/30 ditambah 1 per aksen. 1/X aksen sama dengan 2/-30 dikurang 1/30. 1/S aksen sama dengan 2 ditambah 3/30 dikurang 1/30. S/S aksen sama dengan minus 3/30. S aksen sama dengan 30/3. S aksen sama dengan minus 10 cm. Lalu yang kedua, kita tentukan tinggi bayangan dengan menggunakan persamaan perbesaran bayangan, yaitu sebagai berikut. M sama dengan X aksen per S sama dengan H aksen per H. Maka S aksen per S sama dengan H aksen per H. Hasil yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, kita tinggal tambahkan saja pada perhitungan kali ini. Minus 10
per 30 sama dengan H aksen per 9. 10 per 30 sama dengan H aksen per 9. 1 per 3 sama dengan H aksen per 9. H aksen 9 per 3. Dan hasilnya H aksen sama dengan 3 cm. Dengan demikian, tinggi bayangannya adalah 3 cm. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.